Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat dunia. Kita hari ini, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan membahas sebuah kabar besar dari panggung politik internasional. Sebuah langkah yang mengejutkan dunia. Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Baru. Keputusan ini langsung menjadi sorotan global. Apakah ini langkah strategis diplomasi Indonesia atau justru membawa risiko baru bagi posisi politik luar negeri kita? Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita panas dunia internasional. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Sahabat semua, beberapa waktu terakhir dunia kembali berada dalam ketegangan. Konflik di berbagai wilayah belum juga mereda. Perang, krisis kemanusiaan, hingga ancaman konflik global terus membayangi. Di tengah situasi inilah muncul sebuah inisiatif besar, pembentukan Dewan Perdamaian Baru. Dewan ini digagas sebagai forum internasional yang bertujuan menengahi konflik antar negara, menjadi mediator perdamaian, mencegah eskalasi perang skala besar. Berbeda dengan lembaga internasional sebelumnya, Dewan Perdamaian Baru ini disebut memiliki struktur yang lebih fleksibel dan diisi oleh negara-negara yang dianggap berpengaruh secara diplomatik. Beberapa negara besar langsung menyatakan dukungan, dan kini Indonesia menjadi salah satu anggota resminya. Keputusan Indonesia bergabung diumumkan secara resmi melalui pernyataan pemerintah. Langkah ini langsung mengundang perhatian dunia internasional. Indonesia dikenal sebagai negara yang sejak lama mengusung prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak blok manapun, namun aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam pernyataannya, pemerintah menyebut bahwa keikutsertaan Indonesia bertujuan untuk memperkuat peran diplomasi, menjadi jembatan dialog antar negara, membawa suara negara berkembang dalam forum perdamaian global. Indonesia juga dianggap memiliki rekam jejak kuat, mulai dari peran di ASEAN, gerakan non-blok, hingga misi perdamaian PBB. Namun, pertanyaannya, mengapa sekarang? Dan mengapa Dewan ini? Keputusan ini tentu tidak lepas dari pro dan kontra. Pihak yang mendukung menilai bahwa ini adalah langkah berani dan visioner, memperkuat citra Indonesia sebagai negara pencinta damai, membuka peluang besar dalam diplomasi internasional. Namun, kritik juga bermunculan. Beberapa pengamat menilai, Indonesia bisa terseret konflik politik negara besar. Risiko tekanan diplomatik semakin tinggi. Prinsip netralitas bisa terancam. Ada pula kekhawatiran bahwa keikutsertaan ini bisa berdampak pada stabilitas dalam negeri dan hubungan bilateral dengan negara-negara tertentu. Perdebatan pun semakin panas di media sosial dan forum politik. Jika dimanfaatkan dengan baik, keanggotaan ini bisa membawa banyak keuntungan. Pengaruh diplomatik Indonesia meningkat. Kepercayaan internasional semakin kuat, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam isu perdamaian dunia. Namun risikonya juga nyata. Tekanan dari negara adidaya, ancaman sanksi diplomatik, ketegangan dengan pihak yang berkonflik. Indonesia kini berada di posisi yang sangat strategis, namun juga sangat sensitif. Setiap langkah akan diperhatikan dunia. Pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah ini langkah strategis atau justru jebakan politik global? Sebagian analis menilai, ini adalah peluang emas untuk mengangkat peran Indonesia sebagai kekuatan diplomasi dunia. Namun ada juga yang memperingatkan, Dewan ini bisa menjadi alat kepentingan negara besar
dan menyeret negara anggota ke konflik tersembunyi. Indonesia harus benar-benar berhati-hati. Prinsip bebas aktif harus tetap dijaga. Netralitas harus dipertahankan. Dan kepentingan nasional harus selalu diutamakan. Sahabat semua, keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian baru adalah langkah besar dalam sejarah diplomasi kita. Apakah ini akan membawa Indonesia menjadi motor perdamaian dunia, atau justru membuka babak baru tantangan politik internasional? Jawabannya masih akan kita lihat dalam waktu ke depan. Sekarang kami ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah langkah Indonesia ini tepat atau justru berisiko besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi, jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel Dunia Kita Hari Ini agar kalian tidak ketinggalan update berita internasional terbaru. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.